fascinating to see how this final 3 minutes will unfold here at Silverstone. A PB lap coming in here potentially. Karena satu alasan Dani Pedrosa mau mengakui Marc Marquez sebagai pembalap yang sulit dikalahkan pada MotoGP 2025. Dani Pedrosa menyoroti sepak terjang Marc Marquez sebagai andalan tim pabrikan Ducati yang masih bisa mendapatkan podium di tengah balapan yang berjalan sulit. Seri ke-7 MotoGP 2025 yang digelar di sirkuit Silverstone, Inggris pada akhir pekan kemarin diakhiri dengan hasil yang relatif bagi-bagi Marquez bersama Ducati. Meski menghadirkan raut kesal karena merasa melakukan kesalahan yang tidak perlu dalam lomba berdurasi selama 20 lap itu, rider berjuluk Baby Alien tersebut masih berdiri di podium. Marquez memanfaatkan kesempatan keduanya setelah berkibarnya red flag dengan sangat baik di mana dia sempat mengalami crash. Peraih 8 gelar juara dunia tersebut masih bisa mengikuti jalannya lomba dengan menduduki posisi start aslinya yaitu di urutan keempat karena balapan belum tuntas sepenuhnya 3 putaran. Penampilan Marquez sendiri terbilang agresif ketika bendera start dikibarkan di mana dia sempat merangsek ke posisi-posisi depan sebelum melorot tajam karena kesalahannya. Dengan ketenangan dan bakat yang dimiliki, Marquez perlahan memperbaiki posisinya hingga akhirnya finish di tempat ketiga di belakang sang pemenang Marco Bezzecchi, Aprilia, dan Johann Zarco, LCR Honda. Drama yang tersaji pada GP Inggris 2025 kemarin memang mengundang perhatian dari banyak pihak, termasuk rekan setim Marquez saat masih membela Repsol Honda, Dani Pedrosa. Pria yang kini dinobatkan sebagai legenda MotoGP tersebut menilai GP Inggris 2025 telah menghadirkan kegilaan sejak awal lomba di mana Marquez dan adiknya dari Gresini Racing Alex Marquez crash. Pandangan sama juga berlaku untuk momen di mana rider VR46 Racing Team Franco Morbidelli dan wildcard Honda, Aleix Espargaro saling bersinggungan satu sama lain. Balapannya diwarnai dengan red flag yang berkibar setelah 2,5 putaran di mana kami mendapati Alex crash, kata Pedrosa, dilansir dari Motosan. Lalu Marquez crash dan juga Aleix Espargaro dengan Morbidelli. Dan kemudian start diulang di mana ada kegilaan lain dalam balapan ini yang memberi kami kegembiraan hingga putaran terakhir, imbuhnya. Dari gelaran GP Inggris 2025 kemarin, Pedrosa memiliki beberapa pandangan di mana para pembalap kini cenderung tampil lebih hati-hati lantaran kondisi cuaca yang sulit ditebak. Setidaknya sejak GP Prancis yang berlangsung 2 pekan sebelumnya, jalannya balapan diwarnai dengan kekacauan melalui situasi flag-to-flag race yang menimbulkan kebimbangan dalam pemilihan setelan motor. Di sisi lain, situasi ini menjadi hal yang menarik karena setidaknya dominasi Ducati melalui Marquez dan Francesco Bagnaia bisa terpecah, salah satunya dengan Zarco. Dalam beberapa balapan terakhir, saya bisa katakan demikian, kami telah melihat 2 balapan yang cukup gila karena cuaca, angin dan dingin, dan balapan Le Mans selalu hujan, kata Pedrosa menjelaskan. Dan Zarco meraih hasil bagus dengan finish di podium keduanya, jadi kami harus merencanakan strategi dengan sangat hati-hati di balapan MotoGP akhir-akhir ini. Jelas bahwa dengan hembusan angin seperti itu, sangat tidak menentu, Anda tidak bisa tahu kapan hembusan angin akan datang, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Pedrosa juga menyinggung hasil akhir yang didapatkan Marquez dalam 2 balapan terakhir yang berjalan dalam kondisi yang rumit. Little Spaniard menilai Marquez layak mendapatkan label sebagai pembalap yang sulit dikalahkan pada MotoGP 2025 ini karena dia masih bisa mendapatkan hasil terbaik di tengah balapan yang sulit. Etos kerja seperti itu membuat Pedrosa benar-benar mengakui Marquez sebagai rider yang sulit terkalahkan dan berpeluang besar merajai kelas utama pada musim ini. Tapi hey, Marquez lebih suka mengartikannya seperti itu, kata Pedrosa menjelaskan. Saya punya pendapat lain, yaitu dia, bahkan pada salah satu hari terburuk sejauh ini pada musim ini bisa finish di podium. Bagaimana Anda bisa mengalahkan pembalap yang finish di podium pada hari yang buruk? Tapi itulah kelebihan Marquez, dia selalu berusaha untuk berkembang. Imbuhnya. Klasemen MotoGP 2025 usai MotoGP Inggris 2025 masih dikuasai oleh pembalap tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. Bahkan berkat finish ketiga pada balapan yang digelar di sirkuit Silverstone, Inggris,
Pada Minggu, 25 Mei 2025, malam WIB tadi, Marquez semakin nyaman di peringkat pertama. Pada balapan MotoGP Inggris 2025, Marquez sejatinya hanya bisa finish di peringkat ketiga. Namun, berkat tambahan 16 poin hasil dari posisi ketiga itu, kini The Baby Alien julukan Marquez semakin nyaman di puncak klasemen sementara pembalap MotoGP 2025. 1. Marquez memimpin. Marquez berada di urutan pertama klasemen MotoGP 2025 usai mengoleksi 192 poin. Ia total membawa pulang 25 poin, 9 poin hasil peringkat kedua di sprint race dan 16 poin lagi hasil posisi ketiga di balapan utama. Marquez memimpin dengan keunggulan 20 angka atas Alex Marquez yang finish kelima di MotoGP Inggris 2025. Padahal di balapan seri ke-7 MotoGP 2025 itu, pembalap Gresini Ducati itu sudah menang di sprint race, namun di balapan utama malah melempem. Kabar baiknya, duo Marquez juga menjauh dari kejaran Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo. Bagnaia yang mengalami insiden di tengah balapan harus rela pulang tanpa membawa poin dari race utama. Kini, rider juara dunia MotoGP 2022 dan 2023 itu berada di peringkat ketiga dengan 124 poin. Itu berarti Bagnaia beda 48 angka dengan Alex, dan terpaut 68 angka. 2. Marco Bezzecchi jadi pemenang. Pembalap tim Aprilia Racing, Marco Bezzecchi berhasil mengejutkan banyak pihak usai menang di MotoGP Inggris 2025. Bezzecchi berhasil merebut podium juara juga tak lepas banyaknya insiden yang mewarnai balapan malam ini. Seperti red flag, balapan diulang, sampai yang paling krusial adalah masalahnya motor Fabio Quartararo di akhir-akhir balapan. Gara-gara motor YZF-M1 bermasalah, rider Monster Energy Yamaha yang tengah memimpin itu justru gagal finish. Bezzecchi yang tepat di belakang Quartararo lantas naik ke posisi pertama dan bertahan sampai balapan berakhir. Dani Pedrosa menyoroti sepak terjang Marc Marquez sebagai andalan tim pabrikan Ducati yang masih bisa mendapatkan podium di tengah balapan yang berjalan sulit. Seri ke-7 MotoGP 2025 yang digelar di sirkuit Silverstone, Inggris pada akhir pekan kemarin diakhiri dengan hasil yang relatif bagi-bagi Marquez bersama Ducati. Meski menghadirkan raut kesal karena merasa melakukan kesalahan yang tidak perlu dalam lomba berdurasi selama 20 lap itu, rider berjuluk Baby Alien tersebut masih berdiri di podium. Marquez memanfaatkan kesempatan keduanya setelah berkibarnya red flag dengan sangat baik di mana dia sempat mengalami crash. Peraih 8 gelar juara dunia tersebut masih bisa mengikuti jalannya lomba dengan menduduki posisi start aslinya yaitu di urutan keempat karena balapan belum tuntas sepenuhnya 3 putaran. Penampilan Marquez sendiri terbilang agresif ketika bendera start dikibarkan di mana dia sempat merangsek ke posisi-posisi depan sebelum melorot tajam karena kesalahannya. Dengan ketenangan dan bakat yang dimiliki, Marquez perlahan memperbaiki posisinya hingga akhirnya finish di tempat ketiga di belakang sang pemenang Marco Bezzecchi, Aprilia, dan Johan Zarco, LCR Honda. Drama yang tersaji pada GP Inggris 2025 kemarin memang mengundang perhatian dari banyak pihak, termasuk rekan setim Marquez saat masih membela Repsol Honda, Dani Pedrosa. Pria yang kini dinobatkan sebagai legenda MotoGP tersebut menilai GP Inggris 2025 telah menghadirkan kegilaan sejak awal lomba di mana Marquez dan adiknya dari Gresini Racing Alex Marquez crash. Pandangan sama juga berlaku untuk momen di mana rider VR46 Racing Team Franco Morbidelli dan wildcard Honda, Aleix Espargaro saling bersinggungan satu sama lain. Balapannya diwarnai dengan red flag yang berkibar setelah 2,5 putaran di mana kami mendapati Alex crash, kata Pedrosa, dilansir dari Motosan. Lalu Marquez crash dan juga Aleix Espargaro dengan Morbidelli. Dan kemudian start diulang di mana ada kegilaan lain dalam balapan ini yang memberi kami kegembiraan hingga putaran terakhir, imbuhnya. Dari gelaran GP Inggris 2025 kemarin, Pedrosa memiliki beberapa pandangan di mana para pembalap kini cenderung tampil lebih hati-hati lantaran kondisi cuaca yang sulit ditebak. Setidaknya sejak GP Prancis yang berlangsung 2 pekan sebelumnya, jalannya balapan diwarnai dengan kekacauan melalui situasi flag-to-flag race yang menimbulkan kebimbangan dalam pemilihan setelan motor. Di sisi lain, situasi ini menjadi hal yang menarik karena setidaknya dominasi Ducati melalui Marquez dan Francesco Bagnaia bisa terpecah, salah satunya dengan Zarco.
Dalam beberapa balapan terakhir, saya bisa katakan demikian, kami telah melihat dua balapan yang cukup gila karena cuaca, angin dan dingin, dan balapan Le Mans selalu hujan, kata Pedrosa menjelaskan. Dan Zarco meraih hasil bagus dengan finish di podium keduanya, jadi kami harus merencanakan strategi dengan sangat hati-hati di balapan MotoGP akhir-akhir ini.